Ya, jadi ini ada bandul titik keseimbangan di sini, ya. Ini bandulnya nih. Kalau misalkan saya simpang atau saya usik namanya, saya tarik ini bandul ke arah sini, ya kan? Nah, ini misalkan ini bandulnya di sini nih. Ini misalkan titik B, ya kan? Nah, untuk satu getaran dari B kemana? Dari O ke A, misalkan di sini. Nih, ini bandulnya cuma satu ya teman-teman ya. Bandulnya jadi dari sini dia ke sini, terbalik lagi ke sini. Ya, paham ya? Jadi nggak harus dari titik A, mulai dari mana saja. Satu getaran ini yang penting dari awal kembali ke awal. Paham ya teman-teman ya? Yuk, Michael, kalau mulai dari B misalkan Michael, mulai dari B kemana Michael? Ke O, ke A, ke O. Nah, ini satu getaran. Ini contohnya, ya. Contoh lagi yang lain. Kalau mulai dari O, ya Rio, mulai dari O Rio, mau kemana Rio? Satu getaran itu. Yang penting dari awal balik lagi ke awal. Ke B, ke O, ke A, ke O. Nah, ini satu getaran. Paham ya? O, B, O, A, O. Nah, balik lagi ke posisi awal dia satu getaran. Kalau misalkan mulai dari A, ya, Gracia, mulai dari A, kemana dia nih? Satu getarannya. Ke, ke O, ke B, ke O, A. Nah, jadi gini ya. Jadi tidak harus melalui A saja boleh. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi misalkan ini. Kalau dari O ke B. Ini berapa getaran teman-teman? Seperempat. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, si Michael nanya lanjutannya menghitung periode bagaimana. Begitu kan? Nah, secara konsep dulu Michael, kamu sudah nulis belum? Ada yang tahu konsep dari periode? Mana? Konsep periode apa? Tahu? Enggak? Yuk, Sil, apa Sil? Ya, T sama dengan kata Cecil, T kecil per N. Ya, atau kalau dari pengertiannya dulu, periode ini apa? Waktu. Nah, ini saya permudah ya waktu untuk buat satu getaran. Paham ya? Untuk buat satu getaran. Contohnya misalkan dari ini B ke O ke A ke O dia habis waktu misalkan 2 detik. Periodenya berapa? Periodenya simbolnya nih T besar. Ya. Jadi berapa periodenya Michael? Kalau begini. B O A O. B kan satu getaran. Dari kalimat ini waktu untuk buat satu getaran. Nah, ini dia bilang dari B O ke A ke O ke B membutuhkan waktu 2 detik. Jadi periodenya berapa? Iya, 2 second. Paham ya? Karena dari pengertian ini waktu untuk membuat satu getaran. Ini kan satu getaran. Gitu ya, teman-teman ya. Contoh lagi misalkan kalau mau pakai rumus ini boleh T kecil ini waktu. Ini banyak getaran N-nya. Ya. Contoh misalkan lagi, misalkan ya. Dari B ke O ke A, dia habis waktu 6 detik. Mau pakai rumus ini boleh. Ya. T ini dia bilang tadi T per N. T waktunya, N banyak getaran. B ke O ke A, ini contoh soal lain misalkan ya. Ini contoh soal lain. B ke O ke A 6 detik. Waktunya 6 detik. Tulis 6 second. Second atau detik gitu ya. Dari B ke O ke A berapa getaran sih? Dari B ke O ke A. Berapa getaran dia? Setengah. Ya.
Jadi berapa nih? Bagi dipindah kali jadi 2/1. Ya, 12 second. Paham? Paham teman-teman? Yang di rumah paham? Paham. Oke. Hana nanya lanjutannya Hana nih ya. Hana nanya itu dia bilang saya kurang paham 2 gelombang dapat dari mana? Oke. Untuk gelombang longitudinal ini dia. Jadi harus banyak dibaca lagi kalian di rumah. Apa namanya bukunya? Longitudinal. Longitudinal ini kayak selingki, kayak pegas gitu ya. Jadi misalkan si selingki ini kita lihat ini. Si selingki kan dia awalnya berupa begini kan, kumparan-kumparan gini kan. Ya kan? Dia ini kalau misalkan ya teman-teman ya, saya getarkan dia arah ke sana, arah getarannya ke sana, arah rambatannya kemana? Saya dorong gini, arah ngerambatnya kemana? Gambarnya akan jadi seperti ini. Ini yang awalnya renggang, terus jadi ada yang rapat. Kayak gitu loh. Ya, dia bergetarnya kayak gini dia. Renggang lagi. Emang kalau secara kasat mata nggak begitu kelihatan, harus di ini. Slow mo ya. Ini renggang lagi. Nah, teman-teman seperti ini. Nah, getarannya ke kanan, ngerambatnya juga ke kanan dia, arah rambatannya. Ya. Jadi, gelombang longitudinal ini apa? Gelombang yang arah getarannya dan arah rambatan itu sama. Ya. Jadi saya getarin ke kanan, dia ikut ke kanan arah ngerambatnya. Kalau si selingki dari atas ke bawah saya goyang atas bawah, dia ngerambatnya juga atas bawah. Gitu ya. Nah, ini berbeda nanti dengan gelombang longitudinal, gelombang transversal. Ya, tapi kita nggak bahas dulu nih gelombang transversal ya. Kita bahasnya gimana? Kalau tadi bandul, kalau bandul kita tahu satu getaran ini dari O ke A ke B, jadi balik lagi. Nih, dari sini ke sini gitu kan. Kalau perhatiin, ini cuman. Kalau selingki atau si longitudinal ini satu getaran, satu gelombangnya yang mana? Satu gelombang ini, karena perhatiin ya, dari yang renggangan ditambah satu rapatan. Satu renggangan ditambah satu rapatan. Sampai sini doang nih. Ya kan? Ini satu gelombang. Paham? Ini ada gelombang lain nih. Ini nih satu rapatan, satu kebalik satu renggangan, satu rapatan. Ya. Satu renggangan, satu rapatan. Ditambah lagi di sini ada lagi. Kalau kita lihat nih. Nah, ini satu renggangan lagi. Jadi kalau di total-total yang saya gambar ini ada berapa gelombang? 2, kira-kira gitu ya. 2,5 lebih tepatnya. Ini kan dari sini 1,5. Paham? Oke. Jadi total yang gambar ini ada 2,5 gelombang. Kenapa tadi di gambar itu dia bilang ada 2 gelombang? Karena si gambar itu dia bilang kalau lihat di gambarnya, di gambar di WA grup kalian, coba silakan dilihat grup WA-nya. Dia kan mulai dari sini nih. Mana sih bro? Di pertengahan rapatan ya di sini ya. Di sini ya gambarnya ini A, terus B-nya di lihat di WA grupnya. Renggang dari tengah rapatan renggangan rapatan. Oh kurang ya renggangan. Oh di sini ya. B-nya di sini ya. Sebentar saya hapus dulu nih biar nggak ganggu. Ya Han, B-nya di sini Han. Salah ya? Di tengah-tengah rapatan lagi ya Han ya. Oh gambarnya kurang ya. Gambarnya kurang, sabar. Nih bentar. Ini ada rapatan lagi dia. Habis waktu saya? Belum kan? Nih, ya perhatiin ya Han ya. Teman-teman juga perhatiin ya. Kenapa dia dapat dua gelombang? Nih perhatiin di sini. Dari sini kan kita potong nih. Dari sini bisa dibilang ini setengahnya rapatan.
gambarnya jadi ini nih. Sebentar deh, saya hapus dulu ya, biar nggak ini. Yang penting kalian tahu satu gelombang di longitudinal itu satu renggangan, satu rapatan. Ini dapat setengahnya rapatan, betul? Ini dapat satu renggangan. Yang sebelah sini, aduh, saya kasih warna lain deh biar kelihatan kalian. Di sini satu rapatan. Sini lagi, dari sini ke sini satu renggangan, betul? Terus gambar selanjutnya di sini, dari sini ke sini, ini setengah rapatan. Paham ya? Setengah rapatan jadi satu rapatan. Betul? Satu rapatan tambah satu rapatan tambah satu renggangan berarti totalnya ada berapa? Berarti totalnya ada berapa nih? Totalnya jadi ada 2 gelombang. Kalau yang dari A ke B. Oke. Jadi A ke B itu ada 2 gelombang. Paham, Han? Yang lain paham di sekolah, di rumah? Sekolah paham? Intinya satu gelombang itu di sini di longitudinal satu rapatan, satu renggangan. Begitu ya? Terus pertanyaan apa lagi nih? Jipen nanya kalau si frekuensi ini dari soal frekuensinya itu 250 Hz, pertanyaannya berapa periodenya? Periode ini frekuensi. Ini periode. Periode rumusnya apa? Rumus lainnya apa, teman-teman? Periode itu 1 per Frekuensi. 1 per frekuensi. Berarti tinggal dibalik aja, bro. Oke, 1 per 250. Nah, gitu doang kan? Karena frekuensinya 250. Ini berapa nih? 0, berapa nih? Tolong dihitung. 1 dibagi 250. 0,0004. Ya, ada 0, berarti 01. Belum, 0 lagi 0. Ya, belum bisa 0 lagi. Nah, 1000 berarti 4. Ya, 0,004. Oh, thank you, Sir. Oke, si Jeremy nanya, teman-teman, jika dalam 2 sekon terjadi 3 gelombang dan jarak antara dasar gelombang, waduh, ini cukup waktunya ya. Begini nih, terakhir nih, dalam nomor 9 pertanyaannya, dalam 2 second ada 3 gelombang. Ya, nah ini harus dipikirkan nih. Ini kita gambarnya gini nih. Ini gambar jeleknya lah. Ini gelombang transversal namanya ya, teman-teman ya. Satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah apa, teman-teman? Satu gelombang. Ya, satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, 3 gelombang. Berarti ada 3 gelombang sampai sini. Dia bilang dari sini ke sini, waktunya 2 second. Oke? Ya, 2 second. Dia bilang jarak antara dasar gelombang. Nah, dasar gelombang dari sini nih. Dari dasar ini, jarak antara dua dasar gelombang yang ini ya berarti ya. Dari sini ke sini dia bilang 2 meter. Cepat rambat itu sama aja dengan kecepatan. Nanti kalau ini belum selesai, kita bahas minggu depan. Tapi minimal kalian nyicil. Latihan UH-nya dicicil dulu ya. Cepat rambat ini rumusnya ini sama kayak V. V itu rumusnya lambda dikali F, frekuensi. Ya. Atau lambda dibagi periode. Tinggal dihitung, jelas dihitung. Nah, lambda ini panjang satu gelombang. Ya. Lambda ini panjang satu gelombang. Kita tahu dasar ketemu dasar, ini panjang satu gelombang. Berarti lambdanya ini 2 meter.
Paham teman-teman? Oke. Yang kita belum tahu periodenya nih. Dia bilang ada 3 gelombang kan. Periode itu lama dibagi banyaknya gelombang. Lamanya ada 2 second. Ada 3 gelombang. Gitu kan ya? Jadi periodenya 2/3. Ya kan? Ada 3 gelombang. Terjadi dalam 2 second. Oke? Nah, lambdanya udah ada 2 meter. Periodenya udah ada ini 2/3 second, berarti tinggal dimasukin ke rumus. 2 meter dibagi 2/3 second. Jadinya 2 dikali 3/2. Ya, jadi jawabannya 3 meter per second. Ya, teman-teman nanti kalau kurang jelas videonya akan saya tayangkan ditaruh di GCR. Oke? Yang penting tolong kalian cicil ya. Minggu depan kita mau submit latihan UH sambil persiapan buat kisi-kisi. Yang penting cicil dulu. Oke?